Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Kamu pernah gak sih mencoba berlayar di lautan menggunakan perahu? Iya, sendiri dan sepi. Kalau aku sih belum pernah ya. Kalian gimana? Kalau belum, coba komen di bawah ya. Siapa tahu kita bisa mencobanya. Dan film kali ini akan mengisahkan sebuah alur cerita film yang berjudul Moana yang diproduksi pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang ingin menjelajahi lautan untuk menemukan petualangan baru. Moana adalah seorang gadis muda dari pulau fiksi bernama Motunui. Moana sangat senang dan bahagia berada di pulau itu bersama dengan keluarganya. Namun, ketika tanah dan tumbuhan di pulau mereka mulai mati, Moana merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pulau tersebut. Moana kemudian mendapatkan petunjuk dari nenek moyangnya bahwa dia harus mencari dewa yang dianggap membawa kutukan ke pulau mereka dan mengembalikan batu yang dicuri oleh dewa tersebut. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, tanpa panjang lebar, mari kita ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang mampu merubah wujud jadi beberapa jenis hewan. Dia bernama Maui. Dia adalah manusia setengah dewa angin dan laut yang bertujuan untuk mencuri jantung dari Te-Fiti. Di mana ketika jantung Te-Fiti dicuri, beberapa pulau di sekitarnya akan mengering dan mati. Setelah Maui berhasil mencuri jantung Te-Fiti, tak lama kemudian muncul makhluk aneh yang berusaha mengambil jantung Te-Fiti. Mereka pun bertarung hingga akhirnya Maui dan jantung Te-Fiti terjatuh ke dasar laut. 1000 tahun kemudian, diperlihatkan seorang anak yang sedang bermain di tepi lautan. Dia bernama Moana, di mana dia mampu berinteraksi dengan air laut dan tak disangka dia menemukan jantung dari Te-Fiti. Kemudian, para warga kini mengalami masalah, di mana mereka sama sekali tidak mampu menangkap ikan yang ada di laut. Moana menjelaskan jika mereka harus melewati karang untuk mendapatkan ikan. Namun, ayah Moana sangat marah dan menolak ide dari Moana. Terlihat, Moana sangat sedih karena ayahnya tidak mengerti dengan perasaannya. Namun, Moana memiliki seorang nenek yang paham dan mengerti maksud dari Moana. Di sini, nenek menunjukkan sebuah goa kepada Moana, di mana di dalam goa tersebut berada sebuah kapal yang berukuran raksasa milik leluhur mereka. Ternyata, penduduk Pulau Motunui dulunya adalah seorang pelaut yang ahli dalam membaca arah mata angin. Namun kini, mereka cuma menjadi warga pulau biasa. Moana pun bertanya kepada neneknya, kenapa mereka berhenti berlayar? Nenek pun mengatakan jika ini semua karena Maui. Setelah jantung Te-Fiti dicuri, Dewi Kegelapan terbangun. Dia bernama Teka dan para monster laut mengintai hingga leluhur kepala melarang semua penduduk untuk berlayar. Sang nenek meyakini jika suatu saat akan ada seseorang yang berani melewati karang dan menemukan Maui untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Serta nenek pun mengetahui jika Moana adalah orang yang terpilih untuk menemukan Maui dan mengembalikan dunia seperti dahulu. People, Dad? There is no heart. This is just. Malam itu pun Moana dengan cepat meninggalkan pulau dan pergi berlayar ditemani dengan cahaya dari pari.
Moana pun menuju ke titik yang sudah diarahkan oleh bintang untuk menemukan Maui. Beberapa jam berada di lautan, Moana melihat arah tujuannya salah dan memutar perahu kembali. Namun, dia tidak mampu mengendalikan perahunya hingga dia terjatuh. Tanpa disangka, badai datang dan membuat Moana terombang-ambing di lautan dan terdampar di sebuah pulau. Ternyata, di pulau itu ada seorang laki-laki. Dia adalah Maui, manusia setengah dewa angin dan lautan. You know, Maui is the hero to all. You're doing great. Di sini, Moana meminta agar Maui mau membantunya mengembalikan jantung dari Te Fiti. Tetapi, Maui menolak dan mengurung Moana di dalam gua. Nah, untungnya Moana adalah perempuan yang tangguh dan berhasil keluar dari gua itu. Dengan cepat, dia mengejar Maui kembali. Maui terus menolak ajakan Moana. Dia tidak ingin berurusan dengan Te Fiti lagi. Tiba-tiba, ada sekelompok suku batok kelapa menyerang mereka. Tujuan mereka adalah mengambil jantung Te Fiti dari Moana. Terlihat, Maui tidak peduli dan ingin kabur dari sana. Kelompok batok kelapa mengepung mereka dan berhasil menangkap ayam Moana, di mana ayam itu telah memakan jantung Te Fiti. Dengan cepat, Moana berusaha mengambil kembali jantung Te Fiti serta ayamnya. Akhirnya, mereka pun berhasil kabur dari kejaran suku batok kelapa. You can't restore the heart without me. Di sisi lain, Moana mencoba kembali membujuk Maui dengan memberikan motivasi agar mau untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Moana mengatakan jika Maui ingin dikenal sebagai pahlawan, maka dia harus mengembalikan jantung Te Fiti agar dunia kembali damai dan nantinya Maui akan dikenal sebagai pembawa perdamaian di dunia. Dengan sedikit rayuan, Maui akhirnya mau untuk membantu Moana. Namun dengan syarat, mereka harus menemukan kail dari Maui yang hilang. Pertama, mereka harus menuju ke dunia para monster yang disebut dengan Lalotai. Maui meminta agar Moana tetap di kapal, namun Moana menolak dan ikut memanjat ke atas tebing yang sangat tinggi dengan Maui. So, daughter of... Setibanya di puncak, Maui mencoba membaca mantra dan membuka pintu masuk ke Lalotai. Tak disangka dan tak diduga, Moana terlebih dahulu melihat kail Maui. Mereka bermaksud memancing kepiting raksasa agar mau keluar dari persembunyiannya. Karena jika mereka gegabah, mereka bisa dibunuh. Dengan cepat, Moana menjadi umpan dan Maui langsung mengambil kailnya. Namun, Maui mengalami masalah. Dia tidak mampu menguasai kekuatannya dan berubah tidak sesuai dengan keinginannya. Maui pun dihajar oleh kepiting raksasa dan Moana ditahan dalam penjara. Tak lama kemudian, Moana berhasil keluar dari penjara dan mengalihkan perhatian kepiting raksasa dengan sengaja memberikan jantung Te Fiti. Namun, jantung itu palsu hingga mereka mampu kabur dari kejaran kepiting raksasa. Di atas kapal, Maui terlihat sedih karena belum mampu menguasai kekuatannya. Moana pun kembali memotivasi Maui. Namun, Maui adalah orang yang gampang putus asa. Moana pun bertanya, apa maksud dan tato dari Maui yang ada di punggungnya. Maui pun menjelaskan jika dulu dia pernah dibuang oleh keluarganya dan dewa mengangkat menjadi anak hingga dia mendapatkan kekuatan dewa. Akhirnya, dengan sedikit semangat dari Moana, Maui kembali mencoba untuk mengendalikan kekuatannya.
hingga Maui berhasil mengubah bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah beberapa jam berada di lautan, akhirnya Moana dan Maui tiba di wilayah Tekka berada. Mereka harus melewati Tekka agar bisa mengembalikan jantung Te Fiti. Dengan cepat, Maui merubah dirinya menjadi burung dan mencoba untuk melewati Tekka. Namun, dengan kekuatan Maui dan kailnya, dia belum mampu untuk melewati Tekka dan meminta agar Moana memutar kapal dan menjauh dari Tekka. Akan tetapi, Moana menolak dan berusaha melewati Tekka. Hingga akhirnya, benturan kekuatan pun tak terhindarkan. Moana pun terbangun dari pingsannya dan melihat kail Maui rusak parah. Di sini, Maui sangat marah kepada Moana karena terus memaksakan diri untuk melewati Tekka. Moana kembali mengajak Maui, namun Maui mengatakan jika kailnya tidak mampu lagi menahan serangan dari Tekka. Jika dipaksakan, kailnya akan hancur. Hingga akhirnya Maui pergi meninggalkan Moana. Di tengah kesedihan Moana, tiba-tiba datang kilauan cahaya ikan pari menghampiri Moana. Di mana itu adalah nenek dari Moana. Dia datang untuk memberikan semangat kepada Moana agar mau kembali berjuang demi umat manusia. Namun, nenek tidak memaksa Moana jika dia menyerah dengan usahanya dan meminta Moana kembali ke desa jika sudah menyerah. Semua cobaan yang sudah dilalui Moana tidak membuat Moana gentar dan kecewa. Justru, Moana kembali menemukan motivasi untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Dengan semangat yang membara, Moana kembali berlayar dan berusaha melewati monster Tekka. Moana bermaksud melewati celah tebing yang sulit dijangkau oleh Tekka. Moana bermaksud melewati celah tebing yang sulit dijangkau oleh Tekka. Dengan keahlian yang dimiliki, Moana dengan cepat menghindari serangan dari Tekka dan melewati celah tebing. Namun, tidak sampai di situ. Ketika Tekka akan menyerang Moana, tiba-tiba Maui kembali dan membantu Moana. Moana pun bertanya kepada Maui bagaimana dengan kailnya. Maui mengatakan jika dia tidak memperdulikan kailnya. Selanjutnya, Maui pun menyerang Tekka dan terus memotong tangannya, hingga akhirnya kail dari Maui hancur akibat serangan Tekka. Ketika Moana tiba di batu Te Fiti, dia tidak menemukan titik jantung Te Fiti. Dia pun mengarahkan penglihatannya ke tubuh Tekka. Ternyata Tekka adalah Te Fiti yang berubah menjadi monster api. Dengan cepat, Moana meminta agar air laut membuka jalan untuk Te Fiti. Akhirnya, Te Fiti kembali menemukan jantungnya dan semua pulau yang berada di sekitar Te Fiti kembali menghijau. Serta Te Fiti yang memaafkan kelakuan Maui yang telah mencuri jantungnya. Kemudian, Te Fiti memberikan Maui kail yang baru. Oke teman-teman semua, ending yang sangat luar biasa. Dari film ini kita belajar jika melindungi alam adalah tugas semua umat manusia. Dan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Oke teman-teman, akhirnya happy ending. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ciao.